Sebelumnya perkenalkan nama saya Nimade Adinda Ayu Permatasari. Saya adalah awardee dari beasiswa Global Scholarship tahun 2000 Global Korea Scholarship tahun 2021, yang mana beasiswa ini yang saya ikuti adalah beasiswa yang sifatnya undergraduate. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswi yang ingin menempuh pendidikan di bidang eh, menempuh studi bachelor atau sarjana strata 1. Sebelumnya, kalau misalnya ada yang belum tahu, beasiswa Global Korea Scholarship itu adalah beasiswa yang seperti apa. Jadi, beasiswa Global Korea Scholarship ini adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa internasional untuk memperoleh pendidikan di lembaga pendidikan tinggi di Korea Selatan dalam rangka meningkatkan pertukaran pendidikan internasional dan mempererat hubungan persahabatan antar negara. Jadi, beasiswa GKS ini adalah beasiswa akademik yang dijalankan dan dibiayai oleh National Institute for International Education atau NIIED yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan di Korea Selatan. Kemudian untuk tipe-tipe beasiswa apa saja yang diberikan atau di-cover dari beasiswa ini, GKS memiliki 2 cangkupan jenis beasiswa, yaitu beasiswa untuk graduate student dan undergraduate student. Untuk graduate student biasa disingkat menjadi GKSG, menerima pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan studinya di bidang master's program, doctoral program, Korean language teaching professionals maupun research program. Sedangkan untuk undergraduate itu mencakup associate degree dan bachelor degree. Untuk associate degree ini adalah degree yang setara dengan D3 di Indonesia. Untuk timeline pendaftarannya sendiri ini berbeda ya. Kalau untuk yang graduate itu guidelines-nya biasa keluar di web Kedubes Indonesia sekitar bulan Februari, sedangkan untuk untuk yang undergraduate itu biasa di bulan September. Tapi untuk tanggal pengumuman lulus tahapan seleksi maupun seleksi selanjutnya yang diadakan oleh Kedubes, itu tanggal pengumumannya berbeda-beda. Jadi diharapkan untuk semua yang ingin mendaftar beasiswa ini untuk terus memperhatikan kebijakan-kebijakan dari Kedubes kita dan memantangi email maupun web dari Kedubes kita itu sendiri. Lalu untuk rentang pendidikannya itu di setiap jenjang studi itu berbeda-beda ya. Untuk yang DKS graduate, untuk yang master program itu 3 tahun yang mencakup 1 tahun Korean Language Program atau sekolah bahasa Korea dan 2 tahun menyelesaikan degree itu sendiri. Untuk doktoral 4 tahun, sedangkan untuk research program itu 6 bulan atau 1 tahun. Di sini untuk research program tidak ada sekolah bahasanya ya, karena hanya untuk menyelesaikan research program saja. Kemudian untuk yang undergraduate, itu yang D3, 1 tahun pertama harus menjalankan sekolah bahasa, sedangkan untuk yang bachelor degree atau yang strata 1, itu 1 tahun sekolah bahasa dan 4-6 tahun penyelesaian degree program. Nah, dalam 1 tahun sekolah bahasa ini, awardee dari beasiswa GKS ini diharapkan untuk bisa mendapatkan nilai topik level 3. Jadi topik itu adalah tes kemampuan berbahasa Korea, dan setelah masa sekolah berakhir, kita diharapkan untuk paling tidak dapat topik level 3. Namun untuk beberapa case, jadi ada yang masa sekolah bahasa ini bisa diperpanjang jadi 6 bulan apabila awardee tidak bisa memenuhi topik level 3 tersebut. Dan kalau misalnya sudah 6 bulan diperpanjang tapi masih belum bisa mendapatkan topik level 3, itu ada yang kasusnya beasiswanya dicabut dan harus kembali ke negaranya masing-masing. Kemudian untuk jalur pendaftaran, itu ada 2 ya. Untuk yang pertama itu ada embassy track dengan kuota graduate itu ada 26 orang, dan untuk kuota undergraduate itu ada 5 orang. Sedangkan yang jalur selanjutnya adalah university track, yaitu dengan kuota graduate untuk research programnya 5 orang, sedangkan untuk general program itu 27, dan untuk yang undergraduate itu untuk
Yang regional national science engineering ini adalah untuk mahasiswa-mahasiswa yang memilih jurusan Saintek ya, itu ada 3 orang, dan untuk associate degree dengan jurusan umum itu ada 2 orang. Nah, jadi perbedaan dari 2 jalur ini mostly itu bisa dilihat dari arah pengiriman berkas serta kuota penerimaan. Seperti yang kita bisa lihat bersama di alur yang sudah saya tampilkan ini, untuk jalur embassy, berkas pendaftarannya dikirimkan ke Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia. Sedangkan untuk University Track mengharuskan pendaftarnya untuk mengirim berkasnya secara langsung ke university masing-masing yang dipilih. Jadi berkas itu akan dikirim ke Korea Selatan, ke universitas masing-masing. Lalu kemudian tahap selanjutnya setelah lulus seleksi berkas, untuk Embassy Track berkasnya akan dikirimkan ke NIAID di Korea. Lalu nanti setelah itu, setelah diseleksi oleh NIAID, barulah berkas itu dikirim ke 3 university berbeda yang sudah kita pilih di application form. Sedangkan untuk University Track, jika berkasnya sudah dipilih, maka berkas itu yang akan dikirimkan ke NIAID untuk diseleksi. Apakah berkas itu layak untuk diberikan beasiswa atau tidak. Jadi bisa dipahami ya perbedaannya seperti apa. Perbedaan lainnya itu adalah pemilihan universitas. Seperti yang saya katakan tadi, karena berkas dari embassy ini akan dikirimkan ke 3 universitas berbeda, karena untuk jalur Embassy Track itu memperbolehkan pendaftarnya untuk mencantumkan 3 universitas pilihan. Sedangkan untuk University Track itu hanya 1 universitas saja. Dan perlu diingat juga bahwa saat mendaftar, pendaftar hanya boleh memilih salah satu dari jalur ini ya. Jadi either Embassy Track atau University Track, karena kalau tidak itu bisa didiskualifikasi dari proses pendaftaran. Lalu selanjutnya ada dokumen. Yang pertama ini adalah dokumen untuk yang mau mendaftar studi untuk graduate ya. Karena pendaftaran dokumen pendaftaran dari graduate dan undergraduate itu berbeda, jadi bisa diperhatikan di sini. Ini untuk mahasiswa graduate adalah dokumen-dokumen yang perlu disediakan untuk mendaftar beasiswa. Nah, jadi perbedaan dari ketiga kolom dokumen ini adalah yang pertama itu dokumen to complete, itu ada 8 dokumen. Dan dokumen-dokumen ini adalah dokumen yang wajib diisi dan disertakan keberadaannya. Untuk formnya sendiri itu sudah disediakan di application form, jadi bisa langsung diisi di situ dan langsung taruh di untuk dokumen to complete. Kemudian untuk certificates itu adalah dokumen-dokumen yang harus ditampilkan atau diberikan oleh para pendaftar. Dan sebelum didaftarkan itu harus diapostil semua untuk sertifikat yang akan dikumpulkan. Nah, jadi apostil ini mungkin ada beberapa yang kurang familiar ya. Untuk apostil itu sendiri adalah legalisasi terakhir setelah legalisasi dari notaris Kemenkumham, kemudian Kemenlu, yang diberikan dari konsuler Kedutaan Besar Korea Selatan. Jadi tidak bisa sertifikat itu hanya di notaris saja. Kemudian untuk other documents ini sifatnya opsional, dan kalau misalnya tidak ada pun tidak apa-apa. Dan perlu diingat bahwa untuk pendaftaran Embassy Track itu harus mengumpulkan 1 dokumen original beserta 3 kopi dari dokumen tersebut. Nah, maksudnya original di sini itu misalnya kita punya akte kelahiran asli. Akte tersebut kita terjemah, kemudian terjemahan itu difotokopi. Nah, fotokopiannya itulah yang nantinya akan diapostil dan menjadi dokumen original yang akan dikumpulkan. Setelah itu, dokumen original itulah yang difotokopi jadi 3 rangkap. Jadi bukan yang benar-benar aslinya yang bahasa Indonesia ya. Dan jangan sampai juga dikumpulin, karena bahkan di guidelines itu dituliskan kalau misalnya mengumpulkan yang original itu ada kemungkinan tidak bisa tidak bisa dikembalikan ke pendaftar. Lalu selanjutnya adalah untuk yang undergraduate, ini adalah daftar dokumen yang diperlukan. Ini kurang jelas ya kelihatan. Oke. Ini gambarannya untuk documents to complete, certificates dan other documents. Nah, jadi kalau dijabarkan seperti ini terlihat ya beda kuantitas dari berkas yang harus dikumpulkan dengan berkas-berkasnya yang graduate sebelumnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan untuk
proof of age ini sifatnya juga sebenarnya rada opsional ya, karena sertifikat ini hanya dicantumkan jika sertifikat-sertifikat yang lain itu tidak bisa menunjukkan umur dari pendaftar. Jadi sistemnya sama dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu kemudian untuk persyaratan pendaftaran, sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari guideline setiap tahun ke tahun itu ada beberapa perbedaan dari persyaratannya sendiri, makanya ketika baca itu harus benar-benar diperhatikan secara jeli. Namun ini yang saya tuliskan secara garis besarnya ya, untuk BKS graduate itu harus berasal dari negara yang terdaftar. Untuk master program harus punya sertifikat S1, untuk yang doktoral harus punya sertifikat master degree, kemudian untuk yang research program harus memiliki undangan dari universitas yang dituju, kemudian harus berumur di bawah 40 tahun, ya lahirnya paling tinggi untuk yang September tanggal 1 tahun 1981, lalu memiliki CGPA yang sesuai dengan persyaratan, kemudian harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian untuk persyaratan pendaftaran yang undergraduate, itu berasal dari negara yang terdaftar juga, kemudian memiliki sertifikat kelulusan SMA atau SMK, kemudian berumur di bawah 25 tahun, memiliki CGPA sesuai persyaratan serta sehat jasmani dan rohani. Nah, untuk tipsnya sendiri sebenarnya ada 2 ya, saat seleksi berkas dan interview, hanya saja jujur kalau ditanya tips bisa lulus setiap tahap, sebenarnya itu tidak ada yang tahu ya, karena balik lagi kita sama-sama pendaftar, jadi walaupun di guideline sudah diterangkan bagaimana cara penilaiannya, saya pun tidak benar-benar bisa menilai baik dan buruknya berkas dan performa saya saat interview. Jadi tips ini, saya harap bisa membantu saat, penulisan personal statement, study plan, maupun statement of purpose untuk yang graduate ya. Dan sebenarnya di dalam form dokumen ini sudah dituliskan ide-ide pokok apa saja yang harus dituliskan, dan untuk saya sendiri itu cukup memakan waktu lama untuk akhirnya bisa sedikit puas dengan tulisan saya. Cuma pada akhirnya karena saya mengikuti tips-tips yang ada di sini, jadinya saya bisa menyelesaikannya dan mengirimkan sesuai dengan yang saya rasa puas tulisannya. Kemudian untuk yang interview sendiri, ini pun tips-tips seperti ini sebenarnya banyak ya di internet, seperti bermonolog atau latihan membuat skenario dengan orang lain dan sebagainya. Cuma di saya semacam kurang mempan, sehingga yang saya lakukan sebelum interview itu hanyalah membaca ulang personal statement dan study plan saya. Karena pikiran saya pada saat itu adalah interview ini kan hanya bertanya tentang diri kita sendiri dan apa yang sudah kita tuliskan di form-form sebelumnya kan. Jadi yang saya lakukan hanya membaca ulang tulisan saya. Untuk sisanya itu adalah praktek yang saya lakukan saat interview. Jadi memang sulit ya sebenarnya untuk dipraktekkan, hanya saja mungkin untuk saya sendiri karena pada saat SMP dan SMA cukup sering ikut tes wawancara dalam kegiatan kepanitiaan dan sebagainya, jadi cukup membantu untuk membuat saya sedikit lebih tenang pada saat interview itu tersebut. Tapi saya yakin sih kalau persiapan kita udah siap dan ditambah dengan doa dan restu orang tua, saya rasa bisa dilewati dengan baik. Kemudian yang terakhir ini untuk kehidupan di Korea Selatan ya. Jadi seperti sepengetahuan kita bersama, tinggal di negara dengan kualitas pendidikan yang tinggi, memiliki WiFi yang kencang, serta transportasi umum yang nyaman itu tidak mungkin tidak nyaman ya. Apalagi hal-hal tersebut mostly tidak bisa kita rasakan secara penuh gitu saat kita berada di Indonesia. Tapi semua itu ada pro dan kontranya ya. Mungkin ini terjadi juga untuk kakak-kakak yang pernah sekolah merantau. Dan hal-hal ini bisa jadi pelajaran untuk kita karena apalagi di Korea Selatan itu kan orang pintarnya banyak banget, tapi balik lagi diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan di negeri sebaik ini sesungguhnya adalah keuntungan tersendiri. Jadi susah senangnya bisa menjadi pelajaran untuk kita bersama.
Jadi ya seperti itulah kehidupan di Korea Selatan yang saya jalani saat ini. Sekian, terima kasih. Halo. Nah, mungkin hostnya lagi. Oke, bagi yang ingin bertanya, bisa raise hand di room Zoom ya. Sekarang sudah ada 2 orang yang raise hand. Kita persilahkan kepada Yeni Tasari untuk menyampaikan pertanyaannya langsung kepada awardi kita. Silakan, Yeni Tasari. Oke, kita lanjut ke Raihanisa. Silakan, disampaikan pertanyaannya. Ya, sebelumnya terima kasih Kak sudah memberi saya kesempatan. Di sini aku mau nanya tentang sertifikat. Kalau misalnya kita ada ikut kayak MUN gitu kan, MUN itu kan termasuk sertifikat nasional atau internasional ya. Nah, kalau itu kira-kira kita bisa nggak ya nyantumin pas kita daftar di KS itu? Sebelumnya, terima kasih. Ini langsung dijawab atau dikumpulin Iya, dulu? langsung dijawab, Kak. Oke. Untuk sertifikat MUN nggak apa-apa, karena saya sendiri waktu mendaftarkan diri itu ada mencantumkan sertifikat penghargaan organisasi dan segala macam. Jadi apalagi kalau misalnya punya sertifikat MUN itu pasti jadi penunjang yang bagus banget untuk sertifikat-sertifikat yang kita kumpulkan. Terima kasih. Oke, cukup ya. Kita lanjut ke yang lain. Silakan, Yeni Tasari untuk menyampaikan pertanyaannya. Atau Putri Wulandari, silakan. Silakan Putri Wulandari. Oh, iya Kak, terima kasih sudah memberikan saya pertanyaan. Sebelumnya pertanyaan saya tadi sama dengan yang Raihan tadi Kak. Sudah dijawab. Terima kasih. Selanjutnya kita persilakan kepada Intan Putri. Iya Kak, halo, kenalin nama aku Intan Putri. Aku mau nanya soal urutan apostil itu apa aja ya Kak? Terima kasih. Oke, jadi untuk apostil itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk apostil itu sendiri itu adalah legalisasi terakhir setelah legalisasi yang dimulai itu dari notaris. Jadi nanti setelah berkas kita, maksudnya kayak contohnya akte kelahiran ya, akte kelahiran itu kita terjemah ke dalam bahasa Inggris. Nanti terjemahan bahasa Inggrisnya itu dilegalisasi yang pertama ke notaris,
kemudian ke Kemenkumham, lalu Kementerian Luar Negeri, dan yang terakhir itu dari konsuler Kedutaan Besar Korea Selatan. Nah, itu adalah urutan dari apostil itu sendiri ya. Terima kasih. Oke Kak, makasih. Oke, selanjutnya Gio, silakan kepada Kak Gio. Halo, dengar Kak? Oke, kedengaran, silakan. Mau tanya dong, kalau yang sudah punya gelar, dia ambil beasiswa S1 tapi dengan jurusan yang berbeda dari gelar yang sudah dia dapat, itu bisa nggak? Kalau untuk itu nggak boleh ya. Jadi untuk yang S1 itu hanya untuk yang lulusan SMA ataupun yang sudah lulus D3. Tapi kalau untuk yang memiliki gelar S1 itu tidak bisa mendaftar jurusan S1. Harus ke masteral program atau doctoral program yang GKS graduate. Terima kasih. Selanjutnya Angelina, silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, sebelumnya terima kasih untuk kakaknya kasih kesempatan. Ini untuk Kak, saya mau bertanya. Waktu kita ini kan saya khususnya masih baru, tahun ini baru mau tamat SMA. Terus saya ada cari-cari juga di internet. Waktu kita masuk salah satu universitas di sana, katanya ada salah satu kampus atau biasanya katanya semua kampus waktu kita masuk sana mereka menyediakan, karena biasanya kan ada orang nih yang nggak bisa bahasa mereka, jadi mereka kasih les selama 4 bulan untuk menguasai bahasa mereka. Jadi pertanyaan saya, apakah kakak dulu waktu datang di Korea langsung bisa berbahasa Korea atau mengikuti yang lesnya dulu? Oh, kalau untuk saya sendiri itu saya datang ke Korea dengan kemampuan bahasa Korea yang 0%, sama sekali nggak bisa bahasa Korea. Tapi karena setiap program itu sudah disediakan ya, sekolah bahasa, setiap ini untuk setiap program itu 1 tahun di tahun pertama. Jadi saya hanya ikut belajar itu saja selama 1 tahun. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Selanjutnya Wahyu Rahmansyah, silakan. Halo Kak, selamat sore. Saya izin bertanya, itu kan Kak ada 2 jalur saat pendaftarannya, jalur embassy dan universitas. Nah, keuntungan dari jalur embassy sama universitas itu apa sih Kak? Kenapa nggak dari 1 jalur saja? Kemudian Kak, itu kan kalau dari jalur embassy ada 3 pilihan univ. Itu penyeleksiannya apakah seperti SBMPTN di mana univ pilihan pertama yang menyeleksi pertama atau diseleksi secara serentak, Kak? Oke, jadi kalau untuk kenapa ada 2 jalur itu sendiri saya nggak tahu ya alasannya. Mungkin itu udah ketentuan dari NIID. Tapi kalau untuk kayak plus minus dari setiap jalur itu sendiri, kalau menurut saya kalau untuk embassy track itu persaingannya lebih ketat sebenarnya karena kita bersaing sama orang satu Indonesia semuanya dan pendaftarnya juga nggak sedikit dan yang diterima itu kuotanya hanya 5 orang, jadi berat juga. Nah kalau untuk university track itu sebenarnya sama beratnya sih, walaupun walaupun kuotanya lebih besar, tapi kita cuma boleh daftar ke 1 universitas aja kan, jadi kalau misalnya nggak diterima ya udah gitu, nggak bisa lanjut. Nah kalau untuk seleksi berkas di embassy track yang dikirimkan ke 3 universitas itu dikirimkan secara bersamaan, nanti serentak. Kalau misalnya sistemnya kayak SBMPTN enggak, kalau SBMPTN kan kalau keterima 1 udah ya, habis itu yang lain nggak tahu keterima apa enggak. Nah, tapi kalau di sini itu nanti setelah berkas kita dikirim ke universitas masing-masing, nanti universitasnya yang akan meng-email kita apakah kita diterima atau tidak. Dan banyak kok case yang ketiga-tiganya nerima gitu. Jadi kita
tinggal kita aja yang pilih mau kuliah di mana. Tapi kalau misalnya menolak yang udah nerima kita, universitasnya juga nggak apa-apa. Jadi begitu sistemnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita persilakan kepada Zaraidin. Oke, kita lanjut ke yang lain. Naufal, Wafa, silakan. Silakan, Naufal. Oke, seperti yang bermasalah, kita lanjutkan ke Siti Nur Anissa. Halo Kak, Oke, silakan. izin bertanya sebelumnya Kak. Untuk surat rekomendasi itu lebih baik dari kepala sekolah apa dari guru ya Kak? Terima kasih. Jadi kalau untuk surat rekomendasi sendiri untuk yang undergraduate itu kan cuma satu ya. Nah kalau itu menurut guidelines-nya ketentuan pemberi rekomendasi itu adalah orang-orang yang bisa menilai sistem pendidikan yang ada yang kita jalani serta menilai diri kita sebagai pelajar yang mengenyam sistem pendidikan itu. Nah kalau lebih baik kepala sekolah atau wali kelas, jadi sebenarnya ini guidelines-nya karena seperti yang saya bilang tadi, tiap tahun itu bisa berbeda-beda ya. Jadi kalau untuk tahun saya yang 2021 itu pemberi surat rekomendasinya 2. Jadi saya mintanya di kepala sekolah dan di wali kelas saya. Sedangkan untuk yang 2022 yang baru-baru ini itu cuma 1. Jadi kalau misalnya ditanya mana yang lebih baik, mungkin yang bisa lebih menilai kita dan bagaimana kita saat sekolah dulu adalah wali kelas. Menurut saya pribadi. Begitu, terima kasih. Oke, selanjutnya kita persilakan kepada Arum Kinanti. Silakan Arum Kinanti. Oke, kita lanjut ke Feby Vanda, silakan. Halo Kak, kedengeran nggak? Kedengaran, silakan. Makasih waktunya Kak Dinda. Saya mau tanya, itu Kak Dinda kan masuknya ke Korea University ya. Nah, setahu saya yang Korea University itu yang sejak tahunnya Kak Dinda itu ada tambahan esai kan ya Kak. Nah, itu tuh dimasukinnya itu dilampirinnya itu sekalian sama yang pendaftaran awal atau setelah diterima di Korea University-nya. Makasih. Oke, kalau untuk itu sendiri saya melampirkan setelah saya melewati tahap seleksi interview. Jadi tidak pas di awal pendaftaran. Nanti akan dikirimkan email langsung dari KU-nya. Jadi nggak dipersiapkan di awal juga nggak apa-apa, tapi sebenarnya formatnya hampir mirip sama study plan dan personal statement. Jadi nggak usah terlalu dipikirin lah ya kalau untuk awal-awal. Tapi maksudnya nanti kalau misalnya udah lulus seleksi interview, itu baru bisa disusun lagi untuk form-form tambahannya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita persilakan kepada Ahmad Fikri. Ya, baik, terima kasih. Izin bertanya ya. Melanjutkan tadi mengenai letter of recommendation, itu kalau kita sudah bekerja, itu rekomendasinya dari atasan atau dari seperti dosen kita atau saat kepala sekolah kita dulu ya. Nah, itu yang pertanyaan pertama ya. Pertanyaan yang kedua mengenai sertifikat topik atau English Proficiency Test itu wajib ada atau tidak butuh ya? Atau seperti apa itu untuk pertanyaannya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk yang graduate itu permintaan surat rekomendasinya kan ada 2. Jadi bisa aja 1 dari atasan
bisa aja satunya dari dosen pembimbing atau ya yang semacam itu ya. Jadi karena yang diminta ada 2 surat rekomendasi, jadi mungkin lebih fleksibel mintanya bisa ke siapa aja. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua yang tes topik untuk sertifikat topik dan English Proficiency Test itu sifatnya opsional. Jadi kalau nggak ada juga nggak apa-apa, tapi kalau ada akan lebih baik gitu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita persilakan kepada Mayang Purnama. Iya, bisa didengar suaranya? Bisa. Oh iya, iya Kak, terima kasih sudah memberikan kesempatan. Saya ingin bertanya pertama, untuk require tentang yang ada opsional itu kan ada tes topik atau English Proficiency itu dari kakak sendiri. Waktu itu kakak punya salah satu kah? Terus yang kedua sebenarnya itu lumayan sangat berpengaruh atau bagaimana ya kayak maksudnya kayak apakah mungkin kakak kenal salah satu yang terima GKS lainnya ternyata mereka ada yang nggak pakai itu tapi keterima. Terus juga sama yang ketiga itu tadi kan ada kita harus mengapostil data ya kayak itu berarti apostilnya memang diberikan dari awal ya kayak buat pendaftarannya, bukan saat kita ternyata diterima terus baru dikirimkan apostilannya. Untuk program graduate yang dia jalur embasi. Ya, itu aja Kak. Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk pertanyaan yang pertama itu saya ada mencantumkan sertifikat dari tes IELTS. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua itu ya ada. Jadi saya ada kenal senior saya itu kalau ada yang tahu namanya Kak Gagas tahun 2009 GKS tahun 2019 itu beliau tidak mencantumkan sertifikat topik maupun bahasa Inggris dan ya beliau dapat gitu ya, dapat beasiswanya. Kemudian untuk apostil data benar itu jadi harus diberikan di awal pendaftaran. Jadi bukan ketika kita sudah dapat ya. Jadi pada saat kita mengumpulkan aplikasi dan semua berkas-berkas pendaftaran di awal itu untuk yang sertifikat itu harus diapostil. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita persilakan kepada Yeni Munawar. Selamat sore, Kak. Sore. Bisa didengar suaranya? Bisa. Dapat Silakan. didengar. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, untuk undergraduate khususnya. Nah, kalau pendaftaran univ di Indo dan Korea kan berbeda ya. Kalau di Korea, khususnya beasiswa GKS itu, diumumin lolos enggaknya itu bulan September pada umumnya. Nah, sedangkan di Indonesia itu bulan September udah mulai kuliah. Nah, boleh nggak sih kalau misalnya kuliah dulu di Indonesia beberapa semester, lalu kalau misalnya kepilih atau keterima, baru keluar, bukan keluar, kayak pindah gitu ke univ yang keterimanya di Korea. Lalu pertanyaan kedua, kalau misalnya, saya pernah baca salah satu artikel, bahwa minimal 20% kayak peringkat di kelasnya itu harus minimal 20%. Kalau misalnya ada 35 orang siswa kan otomatis peringkat 7 minimalnya. Nah, kalau misalnya nggak masuk 10 besar, cuman sekali gitu, lalu belum pernah dapat prestasi kayak sertifikat prestasi, tapi lumayan aktif di organisasi, apa kesempatan buat keterimanya juga ada gitu. Terima kasih. Oke, kalau untuk yang pertanyaan yang pertama itu sebenarnya kasusnya sama kayak saya ya. Jadi saya sempat kuliah di Indonesia selama 2 semester. Kemudian saya baru daftar beasiswa ini. Jadi ya kurang lebih mungkin boleh seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu untuk yang minimal 20% peringkat 20% itu kalau dilihat dari guidelines-nya sebenarnya
banyak faktor ya, maksudnya bisa dilihat dari CGPA atau nilai rata-rata kita, dan bisa dilihat dari ranking juga. Kalau untuk ranking sendiri, sebenarnya kalau nilainya di atas rata-rata itu saya rasa tidak perlu khawatir ya, karena ya, kalau misalnya nilainya cukup, kenapa nggak daftar aja gitu. Nah, untuk organisasi dan aktif segala macam itu sebenarnya kita kan taunya dari sertifikat ya. Jadi kalau misalnya nggak ada sertifikat lomba atau apa, tapi menyantumkan sertifikat organisasi, nggak apa-apa, boleh. Untuk peluang dapat atau tidaknya sendiri itu jujur saya nggak tahu, karena bukan saya yang menilai ya, tapi ya berdoa saja semoga bisa diterima sertifikat-sertifikat dan yang tadi sudah disebutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak. Selanjutnya kita persilakan kepada Yenita Sari, silakan. Oke, kita lanjut ke yang lain. Dava Ramadhani, silakan. Ya, halo Kak, selamat sore. Saya mau tanya, dulu Kak Dinda pas mempersiapkan esai personal statement dan study plan dan segala macam, itu berapa bulan ya Kak? Dan waktu yang tepat untuk memulai itu sebaiknya berapa bulan sebelum pendaftaran? Dan juga untuk mempersiapkan beasiswa ini, Kakak pakai bimbingan gitu nggak sih Kak? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau untuk saya sendiri itu saya udah mulai cek-cek guidelines tahun sebelumnya itu dari Januari 2021 ya jadinya. Iya, Januari 2021. Pokoknya jadinya jatuhnya 9 bulan sebelum dibuka beasiswa yang tahun saya. Nah, kalau menurut saya itu tergantung dari pribadi masing-masing ya, mau persiapannya seperti apa. Cuma kalau untuk saya pribadi, saya orangnya ketika saya baca personal statement maupun study plan yang saya buat itu kayak selalu merasa kurang puas. Jadi kalau untuk saya sendiri, untuk yang personal statement dan study plan itu kurang lebih, saya tuh nulisnya itu memakan waktu 5 bulan, kurang lebih. Bahkan pas waktu terakhir mau di print juga masih diganti-ganti. Tapi ya gitu, balik lagi ke diri sendiri ya. Cuma untuk yang persiapan sertifikat yang lain-lain mungkin juga lebih baik dilakukan lebih awal, karena yang pasti kan kita butuh waktu ya, apalagi sekarang harus diapostil semuanya, itu pasti memakan waktu yang nggak sebentar. Jadi kalau misalnya dipersiapkan dari awal dengan waktu yang lebih cepat gitu daripada yang lain, mungkin lebih baik. Kemudian untuk bimbingan beasiswa itu saya nggak ada ikut sama sekali, karena saya pun nggak tahu ya ada bimbingan kayak gitu. Jadi pada saat itu saya cuma kerjain sendiri di rumah, dan saya minta tolong sama kayak teman, kayak sama sahabat saya aja gitu untuk baca study plan saya gitu. Udah gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Kak. Selanjutnya kita persilakan kepada Rahma, silakan. Baik, terima kasih Kak. Izin bertanya. Pertanyaan saya yang pertama, saya kan sedang menjalankan kuliah S1 farmasi. Nah, apakah bisa lanjut profesi apoteker di Korea? Dan kalaupun bisa, adakah nilai IPK yang diminimalkan? Lalu untuk paspor itu apakah wajib Kak? Lalu saya mau tanya lagi, kalau misalnya kita mempersiapkan dokumen untuk daftar kuliah ke Korea itu, apakah itu langsung terhubung ke GKS? Atau mau daftar GKS dulu, baru daftar kuliahnya dulu? Terima kasih. Jadi kalau untuk yang pertanyaan yang pertama itu bisa-bisa aja, karena kan kalau misalnya di dalam cangkupan nanti kan pada saat Kedubes itu mengupload aplikasi dan segala macam itu kan dituliskan ya di sana menerima jurusan apa aja dan
program apa aja. Jadi kalau untuk apoteker, sekolah apoteker mungkin bisa lanjut, dan untuk EPK-nya tersendiri itu tergantung dari universitas masing-masing. Jadi kalau misalnya nilainya cukup untuk CGPA-nya, jadi itu boleh mendaftar. Kemudian untuk paspor itu seperti yang sudah saya tampilkan tadi, itu sifatnya opsional ya, tapi bisa kayak sewaktu-waktu diminta. Itu biasanya kalau misalnya udah lulus beberapa tahapan itu pasti diminta paspornya. Kemudian apalagi ya pertanyaan tadi yang terakhir, bisa diulang nggak? Pertanyaan terakhir, kita kalau misalnya ngurus GKS beasiswa itu Kak ya, itu ngurus GKS dulu atau kita daftar kuliahnya dulu? Oh, kalau untuk itu GKS daftarnya tergantung track. Jadi kalau misalnya kita nanti mau daftar yang embassy track, itu kita daftarnya ke embassy. Jadi ditulis universitasnya di 3 pilihan itu. Sedangkan untuk university track itu aplikasinya GKS saja yang dipakai, tapi nanti didaftarkannya ke universitas dulu. Nah, nanti universitas yang akan mengirimkan ke NIIED, baru di situ diseleksi apakah bisa dapat beasiswa itu atau tidak. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Kak jawabannya. Selanjutnya kita persilakan kepada Yuli Astuti. Ya Kak, terima kasih udah mempersilahkan saya untuk bertanya. Yang mau saya tanyakan ini mengenai proses wawancaranya. Nah, kalau kita lewat jalur embassy kan ada 3 pilihan, kita disuruh milih 3 universitas gitu. Nah, nanti kan kita disuruh, nanti pas seleksi wawancaranya saya pernah baca kalau di sana kan kita nanti ditanya apa alasan kita memilih universitas ini dan jurusan ini. Nah, pas waktu seleksi wawancara itu, apakah nanti pertanyaannya dari 3 kali dari satu persatu perwakilan universitasnya atau sekaligus gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan saya sedang menempuh jenjang S1 nih, terus nggak ikut organisasi dan nggak pernah ikut lomba juga. Kalau menurut kakak, tips-tips dari kakak sendiri untuk apa ya, agar bisa tetap diterima gitu, tips-tipsnya gimana? Terima kasih. Oke, jadi saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Jadi untuk yang kedua itu kalau misalnya tidak punya sertifikat, kalau menurut saya pribadi berarti yang harus dioptimalkan itu tulisannya ya. Untuk tulisannya kalau misalnya bisa sebaik mungkin ditulis, ya harus bisa ditulis sebaik mungkin, karena kan mungkin maksudnya pengalaman hidup kita kan nggak cuma semata-mata di organisasi atau di perlombaan aja ya, maksudnya pasti ada pengalaman-pengalaman yang buat kita jadi pribadi kita sekarang bagaimana, dan bisa menunjang pendidikan kita juga. Jadi kalau misalnya tidak punya sertifikat dan segala macam, itu bisa lebih dioptimalkan di transkrip nilai juga, ataupun di tulisan yang personal statement dan study plan atau statement of purpose untuk graduate. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama, itu yang embassy track, pewawancaranya itu hanya orang embassy saja, jadi bukan dari universitas. Karena nanti orang-orang universitas itu hanya menerima berkas yang dikirimkan oleh kedubes kita. Jadi untuk semua proses pemberkasan, kemudian interview, itu semua yang menilai adalah orang-orang dari embassy. Kalau untuk kasus saya kemarin, itu yang menjadi pewawancara saya itu ada 3 orang, dan ketiganya adalah orang-orang yang bekerja di kedubes Korea Selatan untuk Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya kita persilakan kepada Winona, silakan. Baik, terima kasih. Kak, saya mau tanya, kan saya lihat profilnya kakak jurusannya di Media and Communication. Nah, saat ini kan saya lulus S1 jurusan komunikasi juga, tapi DKV.
advertising. Nah, kira-kira ada jurusan yang cocok nggak ya di sana? Terus pertanyaan kedua, untuk disertasinya, apakah menggunakan bahasa Korea atau bahasa Inggris, sama biaya penelitiannya sendiri atau iniin? Terima kasih sebelumnya. Oke, jadi kalau untuk jurusan yang cocok, menurut saya itu balik ke diri masing-masing ya. Maksudnya kan ini bakalan jadi apa ya? Bakalan jadi karirnya kakak ke depan. Maksudnya apa yang bakalan kakak jalanin ke depan. Jadi kalau menurut saya nggak bisa ngasih rekomendasi jurusan apa yang baik. Tapi nanti kalau untuk pilihan jurusan itu nanti ada kok dikasih di apa namanya pada saat itu tadi yang saya bilang Kedubes ngupload semua aplikasi itu nanti ada list dari universitas dan jurusan apa aja yang disediakan. Mungkin dari situ bisa jadi acuan ya untuk memilih jurusan apa yang dimau. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi gimana ya? Sorry, bisa diulang nggak? Untuk disertasinya, apakah pakai bahasa Korea, terus biaya penelitiannya atau sendiri atau bagaimana? Oh, kalau untuk berkas itu semua bisa bahasa Korea, bisa bahasa Inggris. Nah, tapi kalau untuk kasus saya kemarin, karena saya nggak bisa bahasa Korea, jadi saya pakai bahasa Inggris aja semuanya. Kemudian untuk biaya penelitian, itu penelitian yang sudah kita lakukan aja. Jadi kalau misalnya semua yang kita cantumkan di pendaftaran, itu semuanya harus sudah kita lakuin sendiri ya. Cuma nanti kalau misalnya sudah keterima, kemudian sudah kuliah di sini, ada biaya penelitian dan segala macam, itu baru di-cover sama beasiswa ini. Itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita persilakan kepada Dea, silakan. Baik, selamat sore Kak. Soalnya sudah jelas enggak Kak? Jelas, silakan. Baik, terima kasih. Jadi di sekolahku itu akreditasi sekolahnya itu B, jadi nilai-nilai GPA keseluruhannya dari semester 1 sampai 6 itu di bawah 85. Tapi aku itu selalu masuk 20 rank kelas gitu dengan seangkatan gitu. Terus kira-kira itu ada nggak kesempatan buat lolos gitu terutama di KU? Terus kemudian kalau misalnya pengen linjur gitu dari jurusan IPA-nya di SMA terus tiba-tiba ambil jurusan social science, tapi ada sertifikat lomba yang lomba jurusan gitu, apakah itu boleh di ada kesempatan nggak atau tidak? Kemudian aku tuh punya sertifikat yang elektronik gitu tapi bahasa Inggris. Tuh, kemudian aku pengen lampirin gitu kan udah bahasa Inggris nih. Jadi itu untuk apply originalnya itu langsung print berwarna gitu atau gimana ya Kak? Kemudian untuk esai harus dibanyakin cerita kita dalam hidup kita yang buat kita banyak belajar mengenai atau kontribusi kita kepada kedua negara. Mungkin begitu Kak. Terima kasih. Oke, jadi kalau untuk yang sekolah akreditasi B dan KKM yang ada di sekolah itu sebenarnya balik lagi ya tergantung ke nanti penulisannya gimana. Jadi kalau misalnya dilihat dari guidelines itu dia ada spesifikasi-spesifikasinya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya akreditasinya B, karena kan nanti kita bakalan ngumpulin transkrip ya. Jadi nanti bakalan kelihatan gitu sekolah kita nilainya gimana. Dan apalagi tadi katanya masuk ranking 20%, jadi ya nggak apa-apa, mungkin masih bisa ada peluang untuk dapat. Kemudian untuk masalah linjur tadi, jauh ini saya belum tahu sih yang pernah, maksudnya kasus-kasus linjur seperti itu, cuma pasti nanti kalau misalnya misal lulus terus dapat interview kan pasti ditanya ya, maksudnya kenapa linjur dan sebagainya. Nah, di situ pintar-pintar jawab aja gitu gimana alasannya bisa linjur. Apalagi tadi kan katanya udah ada sertifikat penunjang yang mendukung dari lintas jurusan itu, jadi ya nggak apa-apa, dicoba aja. Kemudian untuk yang esai,
isinya harus gimana. Kalau seperti yang saya bilang tadi, itu di tiap esai itu kan sebenarnya sudah ada acuan dan ide pokoknya. Jadi tinggal ikutin aja dari sana. Kalau misalnya mau lebih banyak ke cerita diri sendiri atau gimana kontribusi kita terhadap negara, itu kalau menurut saya dibikin 50-50 aja gitu. Jadi biar kelihatan maksudnya kita orangnya seperti apa, kenapa kita bisa mendaftar beasiswa ini, dan apa nanti manfaat yang bisa kita berikan setelah kita mendapatkan beasiswa ini. Gitu. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita persilakan kepada Kenanga Puspitasari. Oke, selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan pertanyaannya juga nyambung sama yang tadi. Aku mau tanya soal kalau dari GKS sendiri tuh kriteria yang mereka butuhkan atau yang bisa keterima tuh biasanya seperti apa? Sama kalau tadi kan untuk esai ya. Nah, kalau untuk esai itu apa tadi dari Dinda sempat mention apa manfaat kita. Nah, biasanya itu mereka apakah memang harus yang ada kontribusi misalnya setelah kita lulus benar-benar ada kontribusi untuk hubungan bilateral, jadi kayak lebih goals-nya tuh lebih detail dan konkret, atau seperti apa biasanya yang mereka harapkan gitu dari kita. Jadi supaya tahu juga nih kriteria yang mereka suka dan mau tuh seperti apa. Thank you. Oke, jadi kalau untuk yang esai tadi, yang manfaat gitu sebenarnya di apa namanya, di kontraknya sendiri sebenarnya nggak ada, bahkan di guidelines-nya juga nggak ada bilang sih, maksudnya kita setelah lulus beasiswa ini harus berkontribusi sama hubungan bilateral atau gimana dan sebagainya ya. Jadi nggak apa-apa, maksudnya ditulis. Kalau untuk saya sendiri, kayak saya tulisnya ya tentu gimana kira-kira saya bisa bermanfaat tidak untuk orang di sekitar saya setelah mendapatkan beasiswa ini. Jadi kurang lebihnya mungkin harus berkaitan sama jurusan kita, dan tentu karena kita sebagai penerima beasiswa juga ya, pasti kan ingin sebaik-baiknya jadi bermanfaat untuk diri kita dan orang di sekitar kita. Jadi ditulis seperti itu juga boleh gitu. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita persilakan kepada Istiana Mawardin. Silakan. Ya, terima kasih Kak. Pertanyaan saya mengenai sertifikat-sertifikat itu di translate-nya di mana ya Kak? Rekomendasi translate-nya itu di mana? Terus masalah harganya itu apakah biayanya mahal? Soalnya Kak, banyak sertifikatku dan saya mau translate begitu Kak. Terima kasih. Kalau untuk tempat translate sendiri, saya translate-nya di sini, bukan di sini, maksudnya di kota saya kemarin, dan biayanya berapa ya? Lupa berapa ya, Pak? Ini sih, maksudnya biayanya normal sih, karena kayak saya udah bandingin sama kayak tempat-tempat terjemah lain, dan maksudnya gimana ya, kayak ya biayanya oke gitu untuk menerjemah dokumen. Tapi kalau untuk rekomendasi tempat sendiri mungkin nggak tahu ya, karena saya waktu itu ada di kampus saya disediain gitu untuk terjemah dokumen, jadi saya kerjain di sana aja gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita persilakan kepada Yolanda Dwi. Terdengar, Kak? Ya, silakan. Pertanyaan saya sama sih sama Winona tadi terkait apakah beasiswa ini jenis beasiswa yang full atau tidak, lalu untuk biaya disertasi disertasi dan lain-lain, apakah itu ditanggung oleh universitas atau bagaimana gitu. Itu saja Kak. Terima kasih. Jadi kalau untuk beasiswa ini emang beasiswa full sampai lulus, sampai dapat gelar yang kita mau. Kemudian untuk disertasi itu ada dibiayai sama universitas ini.
Nanti kalau misalnya lihat di guidelines-nya itu ada scholarship benefits-nya apa aja, dan disertasi itu jadi salah satu hal yang di-cover sama beasiswa ini. Terima kasih. Selanjutnya kita persilahkan kepada Dian, silakan. Terima kasih atas waktunya. Memiliki 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, saat wawancara itu menggunakan bahasa Korea full atau ada bahasa Inggris? Dan yang kedua, saat masuk kuliah itu menggunakan bahasa Korea full atau bahasa Inggris? Terima kasih. Oke, jadi kalau untuk wawancara itu kemarin saya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian untuk di sekolah besok itu tergantung ya, karena nanti ketika kita sekolah bahasa itu kan pasti udah dihubungi sama universitasnya. Nanti dari situ universitasnya bilang gitu kalau menggunakan bahasa Inggris atau full Korea 100%. Jadi itu balik ke sekolah masing-masing kalau misalnya maksudnya universitas masing-masing kalau misalnya nanti pas sudah kuliah. Tapi kalau untuk interview itu mostly pakai bahasa Inggris. Terima kasih. Makasih, Kak. Oke, selanjutnya kita persilakan kepada Yola. Halo Kak, izin bertanya. Kalau untuk IPK sendiri di sana nantinya yang dipertahankan untuk beasiswa di berapa ya Kak? Terima kasih. Kalau untuk IPK itu tiap universitas beda-beda ya. Jadi biasanya ada yang karena pakai skala 4 itu ada yang 2, berapa gitu. Tapi maksudnya 2,75 ke atas itu boleh. Tapi kalau misalnya ada gagal atau segala macam itu nanti dapat kayak surat peringatan dan sejenisnya gitu. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kita persilakan kepada Yeni Tasari. Silakan, Yeni Tasari. Oke, kita lanjut ke Risma. Halo Kak, izin bertanya. Untuk awal mula atau pertama daftar di jalur Embassy Track gimana ya? Apakah daftar di aplikasi atau gimana? Soalnya saya baru gabung webinar, Kak. Jadi kalau untuk daftar Embassy Track itu mengumpulkan aplikasi ya, di print, terus ditulis, diketik dulu, baru di print, kemudian dikirim ke Embassy. Nanti lebih kurangnya bisa minta PDF dari panitia ya, kalau misalnya mau lihat tadi jelasnya gimana. Tapi kalau untuk Embassy itu nggak dari web atau aplikasi mana, tapi harus di print dan dikirim ke Dubes. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita persilakan kepada Diana Octavia, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, apakah Kak Made sebelum dan selama masa pendaftaran ada kontak profesor melalui email? Lalu yang kedua, menurut pandangan Kakak di personal statement, bagus atau tidak ketika mention kekurangan kita? Yang ketiga, untuk study plan, itu kan ada dibagi 3, Kak. Kakak buatnya bentuk paragraf atau bentuk poin atau campur, Kak, bentuk poin paragraf. Lalu pertanyaan terakhir, ketika diwawancara misalnya, Kakak ditanyakan, why you should be selected for the program. Kira-kira jawaban Kakak apa ya? Terima kasih, Kak. Oke, jadi kalau pertanyaan yang pertama untuk kontak profesor saya nggak pernah, karena kebetulan saya adalah awardee undergraduate, jadi saya tidak ada berhubungan sama sekali dengan profesor dari universitas manapun. Kemudian yang kedua untuk masalah mention kekurangan, kalau menurut pendapat saya sendiri nggak ada salahnya sih, sejauh setelah kekurangan itu di-mention, kita bisa kasih lihat solusi apa dan bagaimana kita mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. Kemudian untuk yang study plan itu kan dia ada 3 poin ya, benar seperti itu.
itu saya nulisnya per poin, setiap poin itu ada paragrafnya. Jadi kayak saya selesaikan satu poin dulu, kayak 1, 2, 3 paragraf gitu, baru lanjut ke poin-poin yang lain. Kemudian untuk jawabannya nomor 4, gimana ya? Saya nggak ada sih ditanya kayak gitu sebenarnya. Jadi saya nggak bisa jawab juga di sini karena pada saat interview saya nggak ditanya hal seperti itu. Terima kasih. Baik, terima Oke. kasih Kak. Selanjutnya kita persilakan kepada Yuli Astuti. Silakan Baik Yuli Kak, Astuti. saya mau nanya sekali lagi. Untuk kan saya kampusnya itu di bawah naungan Kemenak ya, bukan Kemendikbud. Jadi yang saya pertanyakan di sini, terus akreditasinya juga masih B atau ya masih B. Yang saya tanyakan di sini, kemudian kampus yang kayak gimana, kriterianya yang kayak penilaian kriteria kampus yang seperti apa yang bakal jadi penilaian di seleksi tersebut. Itu aja sih, Kak. Makasih. Oke, jadi untuk kriteria kampus itu sejauh saya membaca guidelines ya, untuk yang graduate itu sama sekali tidak ada dinilai kriteria kampusnya seperti apa. Lebih kepada pendaftarnya aja, transkripnya gimana, IPK-nya berapa, hanya itu saja. Tapi kalau untuk kriteria kampus dan kampus mana aja yang anak-anaknya kira-kira berpeluang untuk dapat beasiswa ini nggak ada tertulis di guidelines. Begitu. Terima kasih. Oke, kita persilakan kepada Siti Nur Anissa, silakan. Halo Kak, terima kasih sebelumnya. Saya ingin menanyakan jika untuk liburan kuliah itu bisa part-time apa enggak, dan jika nilai IPK tidak memenuhi kriteria, apakah beasiswa itu dicabut, dan jika dicabut apakah disuruh mengembalikan apa gimana ya? Terima kasih. Oke, jadi untuk masalah part-time itu sebenarnya ada ketentuannya. Jadi sejauh kita mengerjakan dalam masa sekolah bahasa itu nggak boleh part-time. Cuma ketika nanti sudah kuliah itu bisa part-time, tapi harus ada izin dari pihak sekolah, kayak international office-nya gitu, baru boleh melakukan part-time. Kemudian untuk yang gagal mempertahankan IPK itu diberi kesempatan sebenarnya 3 kali. Kemudian kalau misalnya sudah pada akhirnya tidak dapat, itu beasiswanya akan dicabut. Begitu. Kalau untuk masalah membayar atau gimana itu nanti tergantung dari kontrak masing-masing ya. Begitu. Terima kasih. Oke, selanjutnya Husnul Khotimah, silahkan. Kakak izin bertanya, apakah biaya di sana ditanggung 100% atau kita masih perlu kiriman biaya dari keluarga di Indonesia? Terima kasih. Oke, jadi kalau untuk tanggungan biaya itu semua di cover sama beasiswa ini, dari uang saku, sekolah, terus asuransi, itu semua ditanggung. Cuma kalau untuk masalah butuh dikirimkan uang lagi dari Indonesia itu balik ke pribadi masing-masing ya. Kalau misalnya di sini nggak pintar-pintar ngatur duit dan pada akhirnya kehabisan sebelum uang beasiswanya masuk ya mungkin bisa minta dikirimin. Tapi kalau untuk yang hal-hal yang sifatnya akademik itu semuanya di cover sama beasiswa. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita persilakan kepada Rehom. Silakan, Rehom. Oke, kita lanjutkan ke Nono. Silakan, Nono. Selamat sore, Kak. Izin bertanya tentang apostil, Kak. Saya mau daftar nanti embasi via embasi undergraduate, Kak. Kemarin ada yang bilang disuruh apostil, Kak. Atau menunggu info dari embasinya saja ya, Kak. Lebih baik di apostil atau enggak ya, Kak? Makasih, Kak. Jadi kalau masalah lebih baik di apostil atau enggak, lebih baik kalau menurut saya sendiri
Itu tergantung guidelines ya. Cuma untuk yang kemarin yang 2002 untuk yang GKS graduate itu sudah keluar di di web Kedubes untuk early announcement-nya. Kalau misalnya semua data-data itu harus diapostil, walaupun guidelines-nya belum keluar, tapi udah kayak dikasih announcement gitu kalau emang semua datanya harus diapostil. Sedangkan untuk yang undergraduate yang saya lihat kemarin 2022 itu diapostil ya, di notaras atau diapostil. Jadi mungkin jadinya jadi lebih baik kalau misalnya udah diapostil terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya dari Mas Rehom. Silakan. Silakan Mas Rehom. Oke, mungkin beliau lagi terkendala sinyal. Oke, jadi sesi yang terakhir adalah sesi closing statement sekitar maksimal 5 menit. Kita persilahkan kepada awardee kita, Kak Made, untuk menyampaikan closing statement-nya terkait tentang beasiswa Global Korea Scholarship ini. Oke, jadi kalau untuk closing statement dari saya sih sebenarnya emang kalau dilihat dari dokumen-dokumen pendaftaran, kemudian timeline pendaftaran mungkin agak riwah ya. Cuma namanya kita ingin melakukan sesuatu pasti harus ada yang kita korbankan juga supaya bisa mendapatkan sesuatu tersebut. Jadi untuk kakak-kakak semuanya di sini yang mau daftar beasiswa, nggak apa-apa, dipersiapkan aja semuanya dari awal, lebih cepat lebih baik supaya nanti ke depannya juga kalau misalnya ada perubahan atau apa itu tidak terlalu kalang kabut dalam mempersiapkan lagi. Itu aja. Semoga semuanya bisa daftar dengan terkendali, lancar semuanya, dan tahun depan bisa ketemu di sini sebagai Global Korea Scholarship Awardee selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Made atas sharing pengalaman beasiswa Global Korea Scholarship-nya kepada kita semua. Nah, terakhir adalah sesi penutup dari kegiatan acara webinar kita pada sore hari ini. Selanjutnya kita persilahkan kepada seluruh peserta untuk mendokumentasikan masing-masing room chat-nya, room Zoom-nya, sebagai bukti kehadirannya pada kegiatan webinar kita pada hari ini. Untuk syarat penerbitan sertifikat, silakan kita berikan waktu sekitar 10 detik untuk dokumentasi Zoom-nya masing-masing. Silakan didokumentasikan, di screenshot layar Zoom-nya masing-masing sebagai bukti kehadirannya. Oke, sebelumnya kami dari Panitia Sudigo, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena moderator utama kita lagi terkendala sinyal, jadi beliau tidak bisa masuk lagi di room Zoom kita. Jadi saya selaku moderator pengganti, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan webinar kita pada kali ini kurang berjalan kondusif. Terima kasih Kak Made atas sharing pengalamannya. Semoga bisa ketemu di acara webinar selanjutnya. Oke, selamat sore semuanya. Selamat istirahat. Kita tutup room Zoom-nya ya. Ini udah boleh keluar, Kak.